Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfah Ma'syukoh Wikoyah dari jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang akan mempresentasikan pada praktikum pengendalian proses pada bab 3 tentang penentuan fungsi transfer sistem pengendali, khususnya pada pengendali suhu. Tujuan atau capaian pembelajaran pada bab kali ini yaitu untuk menentukan transfer function atau fungsi hantar masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Nah, selanjutnya berikut saya munculkan kembali blok diagram untuk pengendali feedback, yang mana pada blok diagram ini terdapat 4 elemen penting. Dan dari 4 elemen penting tersebut, masing-masing elemen memiliki input dan outputnya masing-masing sesuai yang sudah dijelaskan pada bab 2. Nah, pada bab 2 kali ini dipelajari hubungan antara input dan output untuk satu elemen saja, yaitu pada FCE-nya atau final control elemennya yang berupa control valve. Karena hanya meninjau FCE-nya saja, maka untuk FCE input variabelnya adalah %PO dan output variabelnya adalah manipulated variable atau MV-nya. Nah, kalau di bab 3 kali ini ada satu tambahan elemen, yaitu proses. Yakni bukan hanya FCE-nya saja yang akan ditinjau, tetapi ada proses atau alat proses. Maka kalau dari diagram bloknya seperti ini, nanti akan menjadi, kalau dirangkum diagram bloknya akan menjadi seperti di samping ini, sehingga yang menjadi inputnya adalah %PO dan outputnya adalah PV atau %PV-nya. Jadi pada bab 3 kali ini FCE dan proses itu dua elemen tersebut digabung dan diamati menjadi satu elemen. Dan di bab 3 ini disturbance-nya itu tidak dipakai. Sehingga pada bab 3 kali ini masih mempelajari hubungan input dan outputnya mengenai bagaimanakah respon output yang dinyatakan dalam %PV-nya jika diberikan perubahan input yang dinyatakan dalam %PO. Sehingga untuk mengetahui bagaimanakah hubungan input dan output mengenai perubahan inputan terhadap respon output ini dapat diketahui dengan menyusun fungsi transfer atau dengan lambang GS, yang mana S di sini menunjukkan bahwa persamaan ini ditulis dalam persamaan Laplace. Nah, GS atau fungsi transfer adalah perbandingan output S terhadap input S, di mana output kita sebut sebagai Y dan input disebut sebagai X-nya. Karena dinyatakan dalam persamaan Laplace, maka rumusnya menjadi GS sama dengan YS per XS. Sehingga apabila dihubungkan dengan diagram blok yang di atas di sini, yang menjadi inputan adalah %PO-nya, kemudian yang menjadi outputnya di sini adalah %PV jika dihubungkan dengan diagram blok yang di atasnya ini. Fungsi transfer atau GS di sini memiliki manfaat. Yang pertama, fungsi transfer ini digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu antara input dan output atau hubungan antara sebab dan akibatnya. Kemudian yang kedua, dari fungsi transfer ini dapat mendeskripsikan karakter dari prosesnya, yaitu dinamis karena pada proses ini berubah setiap waktunya. Kemudian yang ketiga, dari manfaat fungsi transfer ini dapat mempelajari bagaimana perilaku proses dengan cara merubah input, maka akan mengetahui bagaimana respon outputnya. Perubahan input yang kita lakukan pada bab 3 ini untuk mengetahui bagaimana sistem merespon adanya perubahan yang diberikan, sebaik apa sistem itu dalam merespon perubahan, dan bagaimanakah outputnya setelah diberikan perubahan input.
Perubahan input di sini memiliki 3 macam. Jadi perubahan input ini dapat diberikan dengan melakukan fungsi step atau fungsi impuls atau fungsi rem. Yang mana masing-masing fungsi ini memiliki bentuk grafiknya atau bentuk kurvanya yang berbeda-beda. Nah, sedangkan untuk pada bab 3 kali ini perubahan input yang digunakan yaitu menggunakan fungsi step, yaitu secara tiba-tiba kita mengganti inputnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi transfer ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara input dan output mengenai perubahan inputnya, maka terdapat cara untuk mendapatkan data-data untuk menyusun sebuah fungsi transfer. Nah, nanti pada praktikum akan diminta yang pertama itu menginputkan persen PO1 yang akan mendapatkan persen PV1. Yang mana persen PV1 ini merupakan PV konstan pada saat menginputkan persen PO1 tadi. Kemudian catat nilai persen PV-nya. Yang kedua, berikan perubahan persen PO dari persen PO1 menjadi persen PO2. Lalu di praktikum nanti akan menyalakan stopwatch dan catat perubahan persen PV-nya sampai didapatkan persen PV yang konstan. Yang mana persen PV yang konstan ini nanti disebut sebagai persen PV2. Sehingga dari perlakuan praktikum ini mendapatkan data yang pertama yaitu persen PO1 yang menghasilkan persen PV1, kemudian persen PO2 yang menghasilkan persen PV2, kemudian didapatkan nilai persen PV setiap waktu sampai didapatkan PV konstan yaitu persen PV2. Maka dari nilai persen PV setiap waktu ini dibuat grafik persen PV terhadap waktu sehingga nanti dapat ditentukan fungsi transfernya. Dan pada praktikum kali ini akan mencari fungsi transfer untuk orde yang pertama atau FTOP. Nah, fungsi transfer orde pertama ini mempunyai 2 jenis persamaan, yaitu ada yang tanpa datetime dan ada yang dengan datetime. Yang tanpa datetime itu persamaannya sama dengan GS sama dengan KP per tau S plus 1, yang dengan datetime itu GS sama dengan KPE pangkat tau DS per tau S plus 1. Nah, di sini karena ada 2 persamaan yang berbeda, maka untuk grafiknya itu juga berbeda antara yang tanpa datetime dan dengan datetime. Ini adalah bentuk grafiknya. Kalau yang datetime itu seperti ini, kalau yang dengan datetime itu seperti ini. Nah, karena di sini ini merupakan suatu grafik gabungan antara input dan output, maka dalam satu grafik ini di sini yang berwarna merah merupakan persen PO dan yang warna biru ini merupakan nilai dari persen PV-nya. Yang mana tadi itu untuk sumbunya, yang sumbu X-nya itu yaitu waktu bisa menit atau detik, kemudian sumbu Y-nya itu persen PO atau persen PV. Nah, dalam satu grafik ini itu dapat memecah menjadi kurva input dan kurva output, yang mana pada kurva inputnya itu sumbu Y-nya adalah persen PO dan kurva outputnya sumbu Y-nya itu adalah persen PV. Nah, dari persamaan GS sama dengan YS per XS yang di awal tadi, terdapat 3 simbol baru yang didapatkan dari persamaan ini. Yang pertama yaitu ada KP sebagai gain, yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau persen PV yang terjadi atas perubahan input atau persen PO. Yang kedua ada tau atau tau P sebagai time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan proses atau output untuk mencapai kondisi steady state setelah dilakukan perubahan input. Kemudian yang ketiga ada tau atau bisa disebut dengan theta atau tau D sebagai dead time, yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input.
Nah, dari kurva output yang dihasilkan tadi itu dapat menghitung KP, tau, dan tau D. Sehingga nanti dari perhitungan tersebut memperoleh nilai fungsi transfernya. Yang mana fungsi transfer di sini atau untuk mencari perhitungan KP, tau, dan tau D ini didapatkan dari 3 metode. Sebelum lanjut dalam 3 metode tersebut, di sini ada rumusnya yang mana KP di sini sama dengan delta CS per delta persen PO, yang mana dari delta CS ini rumusnya merupakan persen PV2 min persen PV1. Kemudian kalau delta persen PO itu sama dengan persen PO2 min persen PO1. Ini untuk mencari KP-nya. Kemudian tau P ini didapatkan dari membuat garis singgung sedekat mungkin dari titik belok kurva. Sedangkan tau D didapatkan dari kurva dengan melihat garis horizontal sebelum titik belok. Nah, untuk tau dan tau D di sini nanti akan dijelaskan pada pengaplikasiannya dalam lembar kerja mahasiswa, karena di antara beberapa metode yang 3 tersebut terdapat sedikit perbedaan dalam mencari tau dan tau D-nya. Nah, pada metode pertama, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Ini untuk langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan titik belok sebagai permulaan garis singgung. Kemudian, buatlah garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi. Ini langkah keduanya, membuat garis ini seperti ini. Kemudian yang ketiga, buat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV2. Kemudian, tarik garis vertikal menuju sumbu X bagian bawah. Ini langkah yang ketiga. Kemudian yang keempat, garis sepanjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah tau P dan garis sebelum titik belok adalah tau D. Ini tau D, di sini ada tau D, kemudian yang di sini yaitu tau atau tau P. Kemudian pada metode yang kedua, langkah yang pertama yaitu buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2 sebagaimana pada metode 1 tadi. Ini setelah didapatkan kurva tentunya. Kemudian yang kedua yaitu mencari titik potong dengan cara persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Kemudian dari titik potong ini buatlah garis horizontal sampai memotong kurva. Nah, dihitung dulu titik potongnya berapa. Nah, di contoh ini titik potongnya itu nanti biasanya diukur dengan penggaris. Nanti saya akan jelaskan pada pengaplikasian lembar kerja mahasiswa. Nah, di sini contohnya titik potongnya dihasilkan itu sekitaran di sini. Jadi dibuat garis ini pada langkah kedua. Kemudian yang ketiga, buat garis lurus vertikal dari garis potong sampai ke sumbu X bagian bawah. Ini untuk yang langkah ketiga. Kemudian garis sepanjang titik belok ini sampai titik perpotongan sumbu X adalah tau P dan garis sebelum titik belok adalah tau D. Ini tau D-nya, kemudian ini tau atau tau P-nya. Dan yang metode terakhir yaitu metode ketiga, caranya itu cukup berbeda dari metode 1 dan metode 2 tadi. Yang mana langkah pertamanya setelah ditemukan kurvanya yaitu mencari titik 1 dan titik 2 dengan cara T1 sama dengan persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS. Kemudian T2-nya sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 ditambah delta CS. Nah, sudah dihitung T1 dan T2-nya, kemudian nanti menggunakan skala dari penggaris juga. Nanti juga saya akan jelaskan di LKM.
Nah, T1-nya misalkan di contoh ini ditemukan di sini. Jadi nanti dibuat garis putus-putus sampai mana ini untuk memotong kurva yang dihasilkan, kemudian ditarik garis ke bawah. Nah, ini sebagai T1-nya. Kemudian demikian juga dengan cara untuk menentukan titik T2-nya dalam kurva ini. Misalkan T2-nya di sini, nanti di sini juga akan dibuat garis putus-putus. Kemudian setelah memotong kurva ini ditarik ke bawah. Nah, ini sebagai nilai T2-nya. Nah, kemudian yang kedua, hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik T1 dan T2-nya. Perhitungan ini dimulai saat melakukan perubahan input. Nah, kalau di metode 2 dan 1 tadi, untuk mencari tau dan tau D-nya itu menggunakan kurvanya, dianalisis dengan kurvanya. Nah, untuk metode 3 kali ini, tau dan tau D-nya itu dilakukan dengan cara perhitungan, yang mana tau atau tau P-nya itu dengan rumus 3/2 dikali T2 min T1. Kemudian untuk tau D-nya, di sini rumusnya adalah sama dengan T2 min tau. Demikianlah untuk teori pengantar dalam pengerjaan lembar kerja mahasiswa. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembar kerja mahasiswa pada bab 3 kali ini, khususnya pada pengendali suhu. Berikut adalah lembar kerja mahasiswa untuk bab 3 tentang penentuan fungsi hantar sistem pengendali, khususnya pada pengendali suhu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada teori pengantar tadi, diperoleh data hasil pengamatan dari persen PO sama dengan 10% dan persen PO2 sama dengan 50%, sehingga dapat didapatkan data persen PV terhadap waktu atau persen PV di setiap perubahan waktunya. Nah, dari data persen PV terhadap waktu ini diperoleh persen PV1 sebanyak 36,9% dan persen PV2 sebanyak 44%. Sehingga delta persen PO-nya sama dengan 40% dan delta persen PV-nya sama dengan 7,1%. Nah, dari data hasil pengamatan tersebut, yang pertama yaitu membuat grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Sebelumnya diplotkan dulu data pengamatan tadi, yang mana yang menjadi sumbu X-nya yaitu T atau waktu, dan yang menjadi sumbu Y-nya adalah persen PV-nya. Yang pertama untuk langkah pada metode 1, yaitu buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Nah, ini untuk langkah yang pertama. Garis steady state-nya kan lurusnya yang di sini. Jadi membuat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan persen PV2-nya yang pada saat kondisi steady state ini. Nah, kemudian langkah yang kedua, tentukan titik belok sebagai permulaan garis singgung. Kemudian, buatlah garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi. Nah, ini untuk langkah yang kedua, garis miring ini. Nah, langkah yang ketiga yaitu buat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV2. Kemudian, tarik garis vertikal menuju sumbu X bagian bawah. Untuk langkah yang ketiganya, yaitu ini. Sehingga, garis sepanjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah tau P atau tau S. Ini. Dari sini sampai sini nih disebut tau S. Nanti untuk menentukan fungsi transfernya ini dapat diukur dengan penggaris atau merubah skala pada sumbu X-nya ini. Dan garis sebelum titik belok adalah tau D atau dead time-nya. Biasanya sebelum titik belok di sini. Nah, karena kurva ini tidak memiliki dead time, maka tau D-nya itu nanti tidak ada. Sehingga dari kurva tersebut atau dari grafik tersebut
dapat menentukan nilai KP, tau, dan tau D-nya jika ada dengan menggunakan metode 1 yang di atas. Yang pertama, menghitung KP. Nah, untuk menghitung KP di sini, rumusnya KP sama dengan delta CS per delta persen PO, yang mana delta CS ini sama dengan persen PV2 min persen PV1 yang diperoleh 7,1. Nah, kemudian untuk delta persen PO-nya didapatkan dari persen PO2 dikurangi persen PO1 sehingga didapatkan 40%, sehingga nilai KP-nya adalah atau sama dengan 0,1775. Taunya di sini didapatkan dari ini, diukur menggunakan penggaris atau skala tadi, sehingga didapatkan taunya itu sama dengan 12. Nah, untuk tau D-nya atau di time-nya, karena di time ini merupakan garis sebelum titik belok, dan pada grafik untuk metode yang pertama ini tidak ada di time-nya. Sehingga dari sesudah menentukan KP, tau, dan tau D ini dapat menentukan fungsi transfernya. Nah, yang mana fungsi transfernya ini untuk grafik atau kurva yang tanpa di time, GS sama dengan KP per tau S plus 1. KP-nya diperoleh 0,1775 dan tau S-nya diperoleh sama dengan 12 plus 1, sehingga didapatkan fungsi transfer atau GS-nya yaitu 0,0136538461. Nah, kemudian di sini juga sama tentang yang diplotkan, yaitu sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah persen PV, tapi kali ini menggunakan metode yang kedua. Untuk langkah pertama yang metode 2, yaitu buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Tadi itu sama dengan langkah pada metode 1. Nih, melanjutkan garis steady state-nya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu mencari titik potong. Dengan cara, ini rumus titik potongnya. Nah, ini titik potongnya itu sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS, sehingga diperoleh 41,3872. Nah, dari nilai di sini kemudian di sini titik potongnya itu diukur menggunakan penggaris atau skala juga bisa. Nah, ditemukan dari nilai titik potongnya itu tadi kan sama dengan 41,3872. Jadi titik potongnya tuh di sini. Kemudian titik potong ini buatlah garis horizontal sampai memotong kurva. Nah, ini di sini. Nah, ini kan garis horizontal, kemudian memotong kurvanya yang ini. Kemudian lanjut untuk langkah yang ketiga, yaitu buat garis lurus vertikal dari garis potong sampai ke sumbu X bagian bawah. Nah, dari garis horizontal yang titik potong tadi itu ditarik garis ini untuk langkah yang ketiganya, sehingga nanti nilai taunya nanti itu berbeda daripada metode 1. Nah, ini untuk langkah yang ketiganya ini. Nah, kemudian sama, garis di sepanjang titik belok sampai titik potongan sumbu X itu adalah tau P-nya atau tau S. Nah, kalau garis sebelum titik belok itu merupakan tau D-nya atau di time-nya. Nah, ini juga tidak ada di time-nya karena kan data yang diinputkan itu sama. Nah, kemudian dari kurva atau grafik yang dihitung pada metode 2 ini juga dapat ditentukan KP, tau, dan tau D-nya. Dan untuk semua metode, baik itu metode 1, metode 2, dan metode 3, itu rumus untuk mencari KP itu sama, sehingga nilai KP yang didapatkan itu juga sama, yaitu sama dengan 0,1775. Namun perbedaannya di sini untuk mencari tau dan tau D-nya. Nah, di sini kan ini untuk garis perpotongannya itu lebih kecil daripada dengan metode 1, karena di sini merupakan garis perpotongannya itu bukan garis perpotongan antara
kurva dan titik beloknya yang seperti pada metode 1, tapi perpotongan untuk yang dengan titik potong dengan kurvanya. Jadi ini hasil perpotongan dari menarik hasil dari perpotongannya yang di sini. Nah, sehingga tau D-nya yang diukur menggunakan penggaris atau skala itu didapatkan sama dengan taunya itu didapatkan sama dengan 7 dan tau D-nya itu tidak ada. Nah, kemudian karena taunya di sini beda daripada metode 1 meskipun KP-nya itu sama, sehingga untuk nilai atau hasil dari perhitungan fungsi transfer GS-nya juga hasilnya berbeda, yang mana fungsi transfer atau GS sama dengan KP per tau S plus 1, tau S-nya sama dengan 7, KP-nya sama dengan kayak metode 1, yaitu 0,1775, sehingga diperoleh hasil GS atau fungsi transfer 0,0221875. Nah, untuk yang metode 3, membuat grafik persen PV terhadap waktu, metodenya cukup berbeda dengan daripada metode 1 dan 2, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama kan sudah tadi mengeplotkan data juga sama dengan langkah pada metode 1 dan metode 2. Kemudian langkah untuk yang membedakan pada beberapa metode yang kali ini akan menjelaskan pada metode 3. Yang pertama adalah mencari titik T1 dan T2. T1 sama dengan persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS. Nah, delta CS-nya itu sama di sini kayak tadi. Nah, kemudian pada T1-nya diperoleh sama dengan 38,9093 atau 38,9093. Kemudian T2-nya di sini sama dengan persen PV1 ditambah delta T2-nya sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 delta CS. Nah, kemudian didapatkan T2-nya sama dengan 41,3872. Nah, sehingga dari hasil pencarian titik 1 dan titik T1 dan T2 ini, yang pertama kan 38,9093. Nah, ini berarti sekitaran ada di sini. Nah, sampai memotong kurvanya kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini sebagai nilai dari T1-nya. Di sini berarti T1-nya. Kemudian yang T2-nya kan diperoleh 41,3872. Jadi sekitaran ada di sini, kemudian sampai memotong kurva juga kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini sebagai T2-nya. Nah, kemudian yang kedua, hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik T1 dan T2. Perhitungan waktunya itu dimulai saat melakukan perubahan inputnya. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan tadi bahwa KP di semua metode itu sama, sehingga hasilnya juga sama. Pada metode 3 ini, nilai tau dan tau D-nya itu memiliki rumus tersendiri, yang mana taunya sama dengan 3/2 dikali T2 min T1, T2 min T1 yang di sini, kemudian diperoleh hasil 3,71685, dan tau D-nya sama dengan T2 min taunya, sehingga diperoleh sama dengan 37,67035. Nah, sama dengan metode-metode yang lain, metode 3 kali ini juga dapat menentukan fungsi transfer sebagai tujuan dari mencari KP, tau, dan tau D-nya. Fungsi transfernya rumusnya sama, yaitu GS sama dengan KP per tau S plus 1, KP-nya sama 0,1775, dan tau S-nya yaitu 3,71685 ditambah 1, sehingga diperoleh nilai fungsi transfer atau GS-nya sama dengan 0,0376310464. Demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan pada lembar kerja mahasiswa atau LKM bab 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.